Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahida Lainatu Syifa dengan NIM 81114220033. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi dan mengulik sedikit salah satu kasus korupsi. Korupsi adalah suatu tindak pidana atau tindak ketidakjujuran yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi seseorang. Teman-teman tahu dampak dari korupsi? Dari sisi ekonomi, dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya hutang pemerintah. Bagaimana cara untuk mencegah terjadinya korupsi? Ada beberapa tips untuk mencegah korupsi sejak dini. Yang pertama, pendidikan, etika, dan nilai integritas. Yang kedua, peran keluarga dan lingkungan sosial. Yang ketiga, pengenalan keterbukaan dan akuntabilitas. Yang keempat, memberikan teladan. Yang kelima, penguatan hukum dan sistem pengawasan. Yang keenam, peningkatan kesadaran sosial. Dan yang ketujuh, penguatan keterlibatan masyarakat. Adapun ciri-ciri korupsi antara lain, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Integritas anti korupsi. Yang pertama, jujur, lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Yang kedua, peduli, mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain. Yang ketiga, disiplin, taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Stop korupsi. Kasus Joko Chandra ditangkap. Ini kronologi skandal korupsi Bank Bali. Kasus skandal korupsi Bank Bali yang terjadi sejak tahun 1999 kembali diperbincangkan publik. Ini setelah terpidana korupsi pengalihan hak tagih Kesi Bank Bali. Joko Chandra berhasil ditangkap Bareskrim Polri. Direktur PT Era Giant Prima atau IGP itu diketahui bersembunyi di Malaysia. Sebelum ditangkap tim kasus Bareskrim, dia digelandang di Indonesia setelah melarikan diri sejak tahun 2009. Joko Chandra diketahui sempat keluar masuk Indonesia pada 8 Juni 2020. Dia sempat ke Jakarta untuk mendaftarkan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus membelitnya. Dia juga sempat mengurus KTP di Kelurahan Grogol dan tempat mengajukan pembuatan paspor di kantor imigrasi Jakarta Utara. Kasus Joko Chandra terkait Kesi Bank Bali bermula saat Direktur Utama Bank Bali kala itu, Rudy Ramli, kesulitan menagih piutangnya tertanam di brankas bank-bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, dan Bank Tiara pada tahun 1997. Total piutang Bank Bali di 3 bank itu sekitar 3 triliun hingga ketiga bank itu masuk perawatan Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Tagihan tersebut tak kunjung cair. Di tengah keputusannya, akhirnya Rudy Ramli menjalin kerjasama dengan PT Era Giant Prima, di mana Joko Chandra duduk selaku direktur dan Setia Novanto yang saat itu bendahara Partai Golkar penjabat direktur utama. Januari 1999, antara Rudy Ramli dan Era Giant mendatangkan perjanjian pengalihan hak tagih.
Disebutkan era jihad bakal menerima fee yang besarnya setengah dari duit yang dapat ditagih. Bank Indonesia dan BPPN akhirnya setuju mengucurkan duit Bank Bali itu. Jumlahnya 905 miliar, namun Bank Bali hanya mendapat 359 miliar. Sisanya sekitar 60% atau 546 miliar masuk rekening era jihad. Konon katanya, kekuatan politik turut andil menggolkan proyek ini. Saat ini sejumlah tokoh politikus disebut terlibat untuk membolak-balik aturan dengan konon kekuatan politik turut andil menggolkan proyek ini. Saat ini sejumlah tokoh politikus disebut-sebut terlibat untuk membolak-balik aturan dengan tujuan proyek penguncuran duit itu berhasil. Isu ini terus menggelinding bak bola liar setelah pakar hukum perbankan Prajoto angkat bicara. Prajoto mencium skandal Casey ini berkaitan erat dengan pengumpulan dana untuk politik. Perlahan-lahan kejanggalan ini mulai terkuak. Casey itu misalnya tak diketahui BPPN pun, padahal saat ditekan BDNI sudah masuk perawatan. Casey itu juga tak dilaporkan ke Bapepam dan PT BEJ, padahal Bank Bali sudah masuk bursa. Selain itu, penagih kepada BPPN ternyata tetap dilakukan Bank Bali, bukan era jihad. Ketua BPPN saat ini, Glenn MS Yusuf, sadar akan kejanggalan Casey Bank Bali dan kemudian membatalkan perjanjian Casey mulai saat penyelidikan dimulai. Setia Novanto lalu menggugat BPPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan menang. Walau tetap menang di tingkat banding Mahkamah Agung, mulai putusan kasasinya pada November 2004 dimenangkan oleh BPPN. Tak cukup itu, Gerak Era Jihad juga membawa kasus ini ke ranah perdata dengan menggugat Bank Bali dan BI agar mencairkan dana 546 miliar. Pengadilan pada April tahun 2000 memutuskan Era Jihad berhak atas dana lebih dari setengah triliun rupiah itu. Kasus ini terus bergulir ke tingkat selanjutnya. Melalui putusan kasasinya, Mahkamah Agung memutuskan duit itu milik Bank Bali. Di tingkat peninjauan kembali, putusan itu tetap sama. Duit itu hak Bank Bali. Di saat bersamaan, Kejagung mengambil alih kasus ini dan menetapkan sejumlah tersangka, antara lain Joko Chandra, Sahil Sabirin atau Gubernur Bank Indonesia, dan Pande Lubis, Wakil Kepala Bank BPPN, dan Rudil Ramli hingga Tanri Abeng atau Menteri Penyandanggunaan BUPN. Mereka dituding telah melakukan korupsi yang merugikan kantong negara. Kejaksaan menyita dana 546 miliar itu dan menitipkan ke rekening penampung di Bank Bali. Dari kesekian banyak tersangka, akhirnya hanya 3 orang yang diadili, yaitu Joko Chandra, Syahril, dan Pande Lubis. Pande Lubis dihukum 4 tahun penjara atas putusan Mahkamah Agung tahun 2004. Adapun Syahril Sabirin, kendati pengadilan negeri menjatuhkan vonis penjara 3 tahun, kebelakangan hakim pengadilan banding dan hakim hak asasi menganulir hukum putusan itu. Yang kontroversial adalah Joko. Selain hanya dituntut ringan, hanya 11 bulan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian memutuskannya bebas di tingkat kasasi. Lagi-lagi Joko Chandra dinyatakan bebas. Satu-satunya hakim kasasi yang saat itu melakukan dissenting opinion atau putusan Joko adalah Hakim Agung Artijo Alkostar. Kejaksaan tak menyerah dengan pengajuan upaya hukum luar biasa, yakni melalui mekanisme peninjauan kembali. Hasilnya memang tak sia-sia. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan Joko dan Syahril Sabirin bersalah dan menghukum keduanya 2 tahun penjara. Namun belakangan Joko Chandra sudah lebih dahulu kabur ke luar negeri. Cukup sekian penjelasan tentang korupsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Kita udah selesai take video korupsi. aku juga udah.